'Cause we'll be on a tether. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Paryasto. Saya adalah founder dari Prokot Sigi. Prokot Sigi sudah dimulai dari tahun 2014 dan sekitar 4 tahun yang lalu kita selalu mengadakan event 17 Agustus untuk menunjukkan hasil karya anak-anak Prokot Sigi selama setahun. Jadi ini adalah acara tahunan sebenarnya. Jadi 4 tahun ke belakang kita selalu bikin acara seperti ini offline, tapi karena saat ini situasinya memang tidak memungkinkan, kita adakan online. Jadi hari ini kita akan ada 12 anak yang mempresentasikan hasil karyanya dan proyek-proyek mereka yang sudah dikerjakan selama setahun ini. Karena waktunya terbatas, sebelum kita lihat hasil karya anak-anak, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Setelah itu kita akan mengheningkan cipta. Oke, sebentar. Kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Oke, berikutnya kita akan mengheningkan cipta. Sebentar. Kita mengheningkan cipta sebentar, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mengheningkan cipta dimulai.
Mengheningkan cipta selesai. Sekarang akan ditampilkan dulu video profil anak-anak Prokot-CG yang akan sharing hari ini. Ini semua video lengkap kecuali Kosa karena baru selagi sibuk ngerjain project dia belum sempat bikin video. Jadi kita lihat dulu profil anak-anak Prokot-CG hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gulit Zulfikar, sekarang saya umurnya 11. Sekarang saya sekolah di SMP Teknonatura di Depok. Sekarang saya kelas 7 SMP. Jadi saya ikut Prokot ini dari umur 7 tahun di kelas 2. 2 tahun kemudian pas kelas 4, saya udah jadi kapten di Prokot CG. Nah, dari awal itu saya suka ngulik-ngulik Arduino, hardware gitu, suka ngeprogram gitu, dan dari suka kayak gituan, saya jadi suka bikin karya-karya gitu. Dan karya-karya saya ada yang namanya cat feeder, dia bisa ngasih makan hewan peliharaan kita. Jadi dulunya saya bikin pakai tombol dulu, dan sekarang udah pakai HP, udah pakai internet, jadi udah bisa dikontrol dari jarak jauh. Dan ada juga robot yang bisa dikontrol pakai remote TV gitu ya. Dan juga dia bisa jalan sendiri kalau misalnya dia ngedetect ada orang, dan dia bisa jalan sendiri. Dan karya-karya saya juga masih ada banyak lagi, dan dari karya-karya tersebut saya jadi banyak diketahui sama orang lain kan. Dan saya diundang ke acara teknologi gitu, dan salah satu acaranya itu adalah Habibie Festival. Di tahun 2018 dan 2019 itu saya ikut Habibie Festival. Dan sekarang juga saya lagi banyak mencoba-coba 3D Blender, mempelajari 3D, dan semoga dari yang saya pelajari sekarang itu saya bisa jadi inovator dan programmer yang seperti yang saya mau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Zaki, co-founder dari archery.web.id. Umur saya 12 tahun dan saya masih kelas 7. Archery.web.id adalah website informasi dan event panahan Indonesia. Dan juga ada aplikasi Android-nya di Google Play Store. Nanti saat event Prokot CG Kids Coding Exhibition pada tanggal 17 Agustus, saya akan mempresentasikan aplikasi Android archery.web.id. Jadi jangan lupa untuk menonton acaranya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Fadlan Mahendra. Saya berumur 15 tahun. Saya sekolah di SMA Lab School UPI. Saya sekarang kelas 1 SMA. Passion saya adalah salah satunya membuat robot. Lalu cita-cita saya adalah menjadi engineer. Menjadi engineer. Saya sudah 3 tahun di Prokot CG, dari kelas SMP kelas 7. Dan salah satu karya saya merupakan ini, yaitu Snapbot atau Self-Navigating Mapping Robot.
Halo, nama saya Badila Desa Malik. Saya adalah murid kelas 10 dari SMA 2 Bandung. Saya berumur 15 tahun dan saya telah 2 tahun di Prokot Sigi diajari oleh Kak Cika. Hobi saya adalah web design dan saya ingin menjadi web designer. Saya memiliki sebuah proyek dengan 5 babaturan, yaitu saya membuat websitenya 5 babaturan untuk 17 April. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Hafizan Hakim. Umur saya 15 tahun. Saya sekolah di SMA Negeri 24 Bandung. Karya yang akan saya tampilkan adalah Instagram Auto Follower. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arama Zaya dari SMA 20 Bandung. Dalam eksibisi kali ini, saya akan membuat model pedang menggunakan Blender. Perkenalkan, nama saya Damira Pradana Sananto, dipanggil Adam. Saya dulu di kelas 2 SMP, saya berumur 13 tahun. Saya bercita-cita sebagai profesor. Saya kurang lebih 2 bulan bersama Prokot Sigi, dan karya saya salah satunya adalah ada Agario, ada Flappy Bird, dan lain-lain. Assalamualaikum. Hi, my name is Alif. I'm 7 years old. Alif mau kenalin salah satu proyek Alif. Namanya Drive-In Cinema Classic. Want to know about my project? Lihat ya proyek Alif di Prokot Kids Coding Exhibition. Oh iya, nanti ada satu robot lagi yang mau Alif kenalin. Namanya robot Jimu. Oke, see you soon. Bye. Wassalamualaikum. Halo, jadi nama aku tuh udah berapa lama di Prokot? Kayaknya 2 tahun atau 3 tahun sih, Pak. Nah, karyanya tuh kayak COVID-19 yang ada sekarang yang saya lagi naik-naiknya tuh. Udah kan? Ya udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Raizal, or you can call me Boy. I am 11 years old, and my school is at Cendekia Leadership School, grade 6. I've been in Prokot for about a year now, and I'm gonna present to you BCAC, aka Bluetooth Control Arduino Car. Enjoy the live stream. Bye. Oke, itu tadi intro dari anak-anak. Nah, sekarang kita mulai aja presentasinya. Urutan sesuai dengan yang tadi video. Berarti sekarang Kak Cika persilahkan kepada Awa untuk presentasi. Silakan Awa, langsung share screen aja, Wak. Atau mau dari layar juga boleh. Kak Cika pin ya layarnya. Atau mau share screen? Oke. Iya ini mau share screen. Nah, Oke, silakan Awa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ada di layar sini sekarang ini karya yang saya bikin. Ini Blender. Saya membuat bendera Indonesia. Dia bergerak-gerak juga, ada wave-nya. Jadi saya bikin ini juga nah ini hasil jadinya ada gelombang jadi saya bikinnya itu pakai Blender ya pakai Blender, tapi ini benderanya saya pakai plain biasa. Nah, pakai mesh plain biasa. Nah, oh ya, ini yang di belakangnya, yang background ini itu ada
gambar HDRI-nya sendiri. Ini 360. Ini jadi environment teksturnya. Jadi di world ini kita dapat background-nya itu. Dan ini kita bisa kita taruh di sini. Nah, ini tekstur benderanya. Saya tekstur benderanya bikin juga sendiri, diwarnain di tekstur paint ini. Saya bikin base color-nya warna merah dulu. Dan saya warnain jadi warna putih bagian bawahnya. Nah, itu. Dan kalau udah jadinya di sini kita dapat ini. Dan kita tambahin modifier. Saya tambahin modifier namanya wave. Dia bikin ini bendera jadi ada bikin benderanya jadi ada wave gini, tapi ini terlalu gede jadinya kayak gini. Bisa dikecilin. Nah, ini. Jadi kayak begitu, saya cara bikin benderanya kayak gitu. Ada juga karya saya dari karya lain saya pakai Blender. Ya, ini cara kita bikin itu. Ini ada karya saya juga bikin animasi Minecraft pakai Blender juga. Ini musiknya kecil. Ya, ini animasi Minecraft saya. Oke. Nah, ini saya ngebuatnya kayak gini doang aslinya, nggak langsung di Minecraft gitu. Ini pakai Blender juga. Dan jadi gerakannya pakai ini ada tulang-tulangnya. Jadi ini saya bisa gerak-gerakin begini. Saya bisa gerak-gerakin gitu. Nih, saya bisa menggerakkan tulang-tulangnya gitu-gitu. Bisa digituin. Oke, Awa bikin ini berapa lama, Wak? Kalau yang ini, Awa bikinnya kayak seminggu gitu. Seminggu saya jadi kayak gini, sekalian sama error-errornya, troubleshooting gitu-gitu. Dan ini saya render dan saya upload ke TikTok saya. Alright. Nah, ini. Oke. Kalau misalnya Awa misalnya Kacikannya nge-lag. Kacikannya nge-lag, Kak. Nah, udah. Nah, udah. Wak. Apa, Kak? Enggak. Kalau misalnya Awa disuruh bikin iklan durasi 2 menit, kira-kira bikinnya berapa lama? Bikinnya 2 menit lah. Enggak, maksudnya proses produksinya berapa lama untuk iklan sepanjang 2 menit? Oh, maksudnya bikinnya ya paling 2 minggu gitu cukup lah. Oh, oke. Mau disampaikan? Nanti sesi tanya jawab akan di akhir. Jadi kalau nanti ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita kumpulin di akhir ya pertanyaannya. Iya. Iya.
Oke, cukup Pak? Ya, cukup itu aja. Itu dulu ya. Siap. Sekarang berarti pindah ke next ya. Berarti siapa ini? Zaki? Zaki udah siap? Ya Kak, sudah Kak. Oke. Siap. Oke, Zaki silakan presentasikan. Ya, Oh, sebentar dulu. Share screen-nya. oke. Mulai? Oke. Ya. Sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Sultan Zaki. Kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi Android archery.web.id. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan saya dulu. Nama saya Sultan Zaki, umur saya 12 tahun. Saya sekolah di PKBM Generasi Juara. Dan saya itu kelas 7. Oke. Nah, setelah itu saya ingin memperkenalkan apa itu archery.web.id. Archery.web.id adalah website yang menyediakan informasi panahan serta event-event panahan. Oke, untuk websitenya bisa diakses melalui diketik saja langsung archery.web.id. Oke, jadi seperti ini ya websitenya. Oke, kita lanjut saja lagi. Nah, alat yang saya gunakan untuk membuat aplikasinya itu App Inventor. Nah, apa sih App Inventor? App Inventor adalah website yang dibuat oleh MIT untuk memungkinkan Anda membuat aplikasi Android dengan drag and drop. Nah, ini ada sama-sama kayak Scratch ini. Oke, setelah itu kita demo. Ya, sebentar. Nah, screen saya terlihat tidak? Oke, jadinya ini sudah ada di App Store. Kita open. Nah, jadi ini bagaimana cari aplikasi archery.web.id terlihat. Nah, tapi ada 5 kolom, yaitu peta klub panahan se-Indonesia, score sheet, tools, event, serta archery shop. Oke, kita mulai dari peta klub panahan se-Indonesia terlebih dahulu. Kita pencet. Nah, peta klub panahan se-Indonesia ini terintegrasi dengan Google Maps. Oke, misalnya klubnya di mana? Misalnya saya ingin pergi ke Bandung. Ini ada DOP Archery School sebagai klub panahannya. Tinggal kita tekan namanya dan lalu ada informasinya di sini. Oke, sekarang kita langsung saja lanjut ke score sheet. Dan kita masuk ke dalam indoor score sheet. Oke, jadi seperti ini, terdiri atas nama dan sebuah text box, klub, kategori, yang ada spinner, serta total N1 sampai 10. Oke, saya coba entry dulu. Misalnya saya coba Zaki. Nama klub PTS, kategorinya misalnya saya pilih recurve cadetman. Dan N1-nya saya misalnya nih X 10 9
Oke, kita coba ya. Setelah dimasukkan entry-nya, kita langsung saja tekan total. Nah, maka hasilnya di sini dari N1 sampai 10 akan terkalkulasi totalnya. Jadi 36. Oke, setelah itu kita langsung masuk ke dalam tools. Kita ke, nah misalnya nih archery timer. Nah, archery timer itu terlihatnya seperti ini. Ada tombol start, reset, stop, dan juga ada set time-nya. Misalnya 2 menit atau 120 detik. Dan juga ada tombol buzzer. Ya, juga ada event. Nah, event ini gunanya untuk menunjukkan event apa yang sedang berlanjut. Misalnya seperti kemarin, mini archery competition 1 pada saat tanggal 12 Agustus. Nah, dan juga ada archery shop. Nah, tapi untuk archery shop masih dalam proses pembuatan atau masih sedang dikerjakan. Oke, jadi seperti itu. Nah, kita langsung saja nih masuk ke dalam kodenya nih. Masuk ke dalam kodenya. Oh ya, karena ada kendala saat mengimport filenya ke dalam app inventornya, maka saya terpaksa untuk menggunakan versi yang pertama. Oke, jadinya ini ada peta kelompokan Indonesia, score sheet, dan tools. Oke, untuk score sheetnya kita masuk dulu untuk scriptnya. Oke, itu berada di screen 3. Dan saya ingin masuknya ke dalam offline score sheet. Itu ada di screen 5. Coba. Nah, offline score sheet. Nah, offline score sheet itu terdiri atas label nama, text box, asal klubnya juga ada text boxnya. Nah, untuk kategorinya ada spinner. Ini rambahan 1 ada spinnernya juga. Sampai rambahan ke 10. Oke, untuk totalnya ini text box-nya sebentar. Saya reload dulu. Untuk inventor juga lumayan lama loadingnya. Jadi mohon ditunggu sebentar. Oke, gak apa-apa. Sambil cerita coba. Bikinnya berapa lama, Zak? Ini? Untuk buatnya sih ini 2 minggu untuk awalnya. Sampai sekarang ini masih dalam proses pengembangan. Oke, ini untuk upload ke masuk ke Play Store susah nggak ngedaftarinnya ke Play Store? Lama, Kak. Lama. Berapa prosesnya? Berapa lama? Nah, approval-nya berapa? Apa? Approval-nya berapa lama? 1 minggu, Kak. Oh, 1 minggu. Oke. Sip. Berarti ini udah bisa dijalanin di... Harus deposit $25, Kak. $25, oke. Noted ya, $25 berarti ya, sip. Oke, jadi ini udah bisa dipakai kan, di-download dan dipakai di Android ya? Bisa, Kak. Oke, sip. Sudah ada 900 pemanah yang memakainya, Kak. Wah, luar biasa. Hebat ih, luar biasa. 900 ya? Ya. Oke, good. Sip. Oke, ada lagi Zak yang mau disampaikan? Ya. Untuk kode score sheet-nya yang offline, saya ingin perlihatkannya.
dan makin lama juga. Oke, sudah masuk dalam kodenya. Kita scroll. Jadinya seperti ini. Oh, oke. Oke, misalnya kalau submitnya ditekan, nah, nama text boxnya harus diisi dan juga saltopnya. Kalau tidak akan keluar notifikasi di antara nama tidak bisa kosong atau asal code tidak bisa kosong. Oke, untuk ini misalnya if tambahan satu sama dengan x, ini diubah menjadi 10 karena misalnya kalau ditambah tidak bisa kalau misalnya nilainya x, jadi maka harus diubah menjadi 10. Oke, berlangsung sampai 10 di rombongan ke 10. Ya, untuk pertambahannya seperti ini. Ya, tinggal ditambah saja. Oke, kita langsung saja lanjut. Kita ke bagian tools. Pada bagian drawline calculator. Nah, drawline calculator ini masukkan panjang rentangnya itu di setnya ke numbers only. Jadi kalau diisi misal kayak tulisan kayak dari apa? Kayak A itu tidak bisa. Harusnya nomor. Oke, untuk total panjangnya juga text box. Nah, untuk scriptnya sebenarnya simple, hanya panjang rentang tangannya dibagi 2,5. Oke. Bentar. Oke, sampai segitu aja. Oke, udah cukup Zaki. Ini luar biasa ya, aplikasinya lengkap banget dan ini aplikatif dan udah dipakai ya berarti ya. Berarti Kak Cika nggak salah ngomong kan kalau Kak Cika bilang anak-anak bisa bikin aplikasi dan udah bisa di-download di Android, di Play Store gitu ya. Oke, makasih banyak ya Zaki. Nanti pertanyaan di akhir ya. Berarti kita lanjut ke yang berikutnya. Makasih banyak ya Zaki. Ya. Oke, berikutnya Fadlan. Silakan. Fadlan mana Fadlan? Fad, come on Fad. Silakan. Fadlan nggak ada suaranya. Fad. Nggak ada suaranya. Oke. Halo. Ya, sip, ada. Halo, nama saya Muhammad Fadlan Mahendra. Hari ini saya akan menjelaskan tentang proyek saya. Ini proyek saya namanya Snapbot atau panjangannya Self Navigating Mapping Robot. Proyek ini sebenarnya sudah jadi ongoing project dari awal mengikuti Probat Suji pada kelas berarti 3 tahun yang lalu. Proyek utama saya tapi saya bangkit terus, jadi sering banyak upgrade yang dilakukan. Ya, ini tuh salah satu versi terakhirnya yang dikembangin. Tapi karena kemarin itu ada kendala sehingga robot nggak jalan, jadi ini Fadlan buat kembali menjadi form robot yang paling awal, yang paling simple. Form yang paling simple, yang paling pertama saya buat itu hanya sekedar self-navigating mapping robot. Jadi dia navigating robot. Jadi dia hanya obstacle avoiding. Terus kalau versi terakhir yang saya buat itu, dia bisa mapping lokasi robotnya. Jadi dia memetakan jalan robotnya, dan juga dia bisa memetakan si
lingkungan sekitar robotnya dengan ultrasound. Itu brief explanation-nya. Ada lagi nggak, Fad? Apa ya? Ceritain project Fadlan ke depan mau bikin apa? Oke. Project kedepannya sebenarnya kalau Snapbot kan kita udah ngerjain GET selama 2 atau 3 tahun ya Kak Cika. Jadi lama-lama udah ya cukup bosen juga sih tiap tahun presentasinya ini. Terus kaliannya juga ini Snapbot terus. Jadi perkiraannya Snapbot akan Fadlan upgrade terus, tapi Fadlan juga akan memulai project yang baru. Oke. Tapi belum boleh dikasih tahu ya projectnya mau bikin apa. Belum, masih classified. Oke, siap. Oke, nanti pertanyaan untuk Fadlan bisa di hold sampai akhir acara ya. Berarti cukup dulu dari Fadlan? Atau ada lagi? Cukup sih, Kak. Oke, siap. Kalau gitu makasih Fadlan. Kita lanjut ke berikutnya ya. Ini yang paling malu-malu sih. Kayaknya dari semua, oke. Dari semua cuma 2 yang perempuan nih. Salah satunya Aidia ya. Ai, di mana Ai? I'm right here. Oke. Boleh pakai bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia, terserah Aidia yang nyamannya gimana. Sebentar Kak Cika ini dulu, spotlight dulu. Oke. Silakan Ai, presentasiin gimana? Aidia bikin apa? Hi everyone, my name is Idea. So today we're gonna have a tutorial of some Minecraft hacks and buildings that you might use. Credits to people on Pinterest. These amazing people have the idea first. So first of all is a bridge. So the bridge is located right here. So this is the bridge, how it looks like. I add these doors. So let me give you a tutorial how to make this bridge. First you have to dig water, of course. Oh my god, it's lagging. And then you might add some water. That's how you make just any kind of pool. And then you add some blocks like this block, the moss block, because it looks natural and it fits. And then the staircase, which is the stone brick staircase, the match. And then you put it like this. This how wide that you want. And then add fence. Just any kind of fence. I put this randomly. And then you build it like this. And then add more moss bricks on top. Any kind of shape. It's okay just to cover you from the rain. And then add lanterns, any kind of position. It's okay, put it randomly around. At least you can still walk on it. And then you add any kind of leaves on top. Just put them randomly so it looks natural. That's it. Yeah, how you make a bridge. Oh yeah, I'm gonna share a hack. Mostly used in survival mode. So you have to go inside water. And then you add sand and some sugar canes. Then you go to the sugar cane and that's how you breathe.
Ai? Hello, Ai. Are you disconnected? Idea. Ini nge-lag ya? Nilai ke Putus ya? idenya nge-lag. Aduh. Yang lain Bukan- sih nggak lancar-lancar aja. Bukan kita ya berarti ya? Oh, putus. Oh iya, idenya ke disconnect. Oh, oke. Gak apa, nanti idea bisa balik lagi. Berarti ke Badi dulu ya sekarang ya? Bad, are you ready? Ke aku kan juga. Yo. Mana Badi? Nyalain video. Ada suaranya nggak? Ada, oke. Share Oke, screen kan Cika? share screen boleh. Badi mau presentasi ngomong boleh. Kak Cika slide video. Oke, Siap, silakan. Oke. Share screen aja. Halo, nama saya Badila Disa Malik. Saya hari ini akan mempresentasikan tentang website Imah Bebaturan. Sebelumnya saya perkenalkan, saya adalah siswa SMA 2 di Bandung. Saya telah belajar di Prokot-Siji selama 2 tahun. Sebelumnya saya telah mendesain website Pavilion 19 at pavilion19.id dan milagrosagen at milagrosagen.com. Dan yang terbaru, saya sedang mendesain website Imah Bebaturan. Sebelumnya, apa itu Imah Bebaturan? Imah Bebaturan, atau lebih sering disebut Warung Imah Baturan, adalah warung kopi kampung di kota yang berlokasi di Jalan Kemur Bibit nomor 3 Bandung. Imah Bebaturan sendiri berasal dari bahasa Sunda yang artinya rumah teman. Untuk demonya, Imah Bebaturan sudah saya update websitenya, tetap menggunakan WordPress. Saya sudah menambah bendera untuk tema 17 Agustus. Dan saya telah menambah foto-foto yang menjelaskan tentang tempat Imah Bebaturan dan kopi dan lain-lainnya. Dan telah ditambahkan post-post Instagram yang dengan otomatis akan diupdate sesuai dengan waktu. Saya juga telah memasuki review-review daripada pelanggan Imah Bebaturan yang telah datang dan mencobai masakan di Imah Bebaturan. Saya juga telah menambahkan cerita yang diambil dari pembuat Imah Bebaturan, yaitu Anggia Bonita, untuk dibaca oleh pengunjung. Dan ada jam-jam untuk buka dan ada juga Google Maps untuk daerah. Terima kasih. Oke. Bad, ini bikinnya susah nggak? Berapa lama? Kenapa nggak ditunjukin ya? Yang satu lagi yang pavilion juga boleh ditunjukin loh. Oh, yang pavilion juga boleh. Sambil diceritain Siap. fitur-fitur pavilion apa aja gitu yang ada. Siap. Pavilion adalah website yang dulu pertama kali saya buat untuk usaha ibu saya. Karena ibu saya memiliki homestay di Bandung, tetapi tidak ada website untuk menjelaskan apa itu pavilion untuk orang di luar. Ini ada studio, ada accommodation, customer service, dan sekarang sudah ada chatbot. Untuk booking gimana, Bad? Sama kalau kontak WhatsApp? Untuk booking, kita bisa ke accommodation, terus kita pilih misalnya studio apartment, kita tinggal pilih, terus akan terredirect ke Airbnb pavilion, dan ada juga kalender untuk booking. Ini untuk photoshoot sudah saya tambah. Siap. Jadi tinggal bisa chatting, bisa langsung booking gitu ya? Bisa booking, iya bisa. Terus ada videonya juga tentang pavilion. Awesome. Terus
Coba tunjukin yang Milagros, coba Bad. Oh, yang Milagros. Saya sudah lumayan lama, sudah berapa ya, bulan lalu mungkin. Ini ada di atas atas search result, SEO-nya bagus. Hebat gimana itu caranya? Itu awalnya pakai Google Ads sih, cuman mungkin makin banyak yang datang. Ini ada website Milagros, ada produk, terus ada marketing, dan ada paketnya juga ini, customer plan gold. Dan alhamdulillah dari info dari yang punya, katanya sudah banyak traffic ke website dan sudah banyak yang beli juga. Oh, oke. Di sini ada transaksi nggak sih, Bad? Atau kontak aja ya, lewat kontak WhatsApp gitu? Iya, lewat kontak WhatsApp aja. Ini WhatsApp-nya ada di bawah. Oke. Awesome. Siap. Berarti next project-nya Badi apa lagi? Mau bikin apa lagi? Saya rencana udah ada tawaran website untuk orang-orang yang membersihkan lingkungan, dan mungkin saya bikin website. Ada apa? Iya. Lancar terus Badi, SMA udah bikin, anak-anak udah pada bisa bikin project gini. Okay. Terima kasih. Makasih Badi. Nanti pertanyaan buat Badi boleh disimpan buat di akhir. Boleh disampaikan juga di chat ke bagi yang hadir di Zoom, atau boleh juga tinggalkan pertanyaan di YouTube ya, teman-teman yang hadir. Oke, makasih banyak ya Badi. Kita ke berikutnya berarti. Siap. Faris sudah siap? Silakan Faris. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Hafizan Hakim. Saya akan mempresentasikan program yang saya buat, yaitu Instagram Auto Follower. Sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek ini. Saya baru masuk SMA tahun ajaran baru ini, dan karena kondisi yang sekarang ini, maka sekolah dilaksanakan secara daring. Karena itu, karena sekolah baru kan pasti akan bertemu teman-teman baru. Nah, karena kondisinya sedang daring ini, maka ada yang berinisiatif untuk membuat grup angkatan. Nah, kemudian di grup angkatan itu ada yang mempromosikan akun Instagramnya. Dan kalau misalnya ada yang telah mempromosikan akun Instagramnya, maka yang selanjutnya terjadi, itu yang lainnya akan ikut-ikutan untuk mempromosikannya. Nah, akhirnya ada yang inisiatif untuk membuat daftar, dan yang seperti yang dikira hasilnya seperti ini. Ada daftar Instagram untuk di-follow. Nah, pastinya kan akan melelahkan jika manual satu persatu di-follow. Nah, maka kalau ada tugas yang membosankan dan memiliki repetisi, maka yang harus dilakukan adalah mengotomatisasikannya. Proses otomatisasi ini sangat terkenal di kalangan programmer. Dan bahkan sampai ada lelucon kalau untuk apa mengerjakan tugas selama 5 menit jika kita bisa menghabiskan waktu 10 jam untuk mengotomatisasikan tugas tersebut. Nah, berikut adalah komik ekspresi di wajib. Nah, kemudian di video ini ada demonstrasi alat tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan cara kerjanya. Pertama, kita import dulu library-nya, yaitu Selenium. Kemudian kita masukkan yang tadi daftar yang username yang tadi ke sini. Setelah itu kan yang tadi ada simbol ad-nya. Karena simbol ad itu tidak digunakan di URL Instagram, maka kita hilangkan simbol ad-nya. Kemudian kita buka halaman Instagram dan masukkan kredensial untuk login.
Setelah itu untuk setiap username di yang daftar yang tadi, kita buka halaman profilnya dan kita cari tombolnya menggunakan expand. Kemudian dicek apakah akun tersebut sudah pernah di-follow. Jika belum pernah, maka kita klik tombolnya dan tunggu 1 detik untuk memastikan bahwa akun tersebut sudah terfollow. Dan di sini ada cara untuk mengambil expand-nya, yaitu menggunakan inspect element. Terima kasih. Mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Faris, ini nggak susah gitu dapetin API untuk Apa? Instagram? Enggak ya, karena pakai Selenium ya? Nggak pakai usah API, pakai UI yang buat biasa. Oke. Terus ini gimana? Ini si program ini beneran dipakai sama Faris buat sama teman-teman Iya, Faris? iya. Iya. Serius, Li? Ya soalnya kan itu kalau di-follow satu-satu kan pasti kelamaan. Oh, itu tuh kalau nggak follow pasti dikeluarin dari kelas ya, atau digebugin pulang sekolah. Nggak tahu. Oke. Ini kalau gitu Faris bisa nggak bikinin buat YouTube? Biar Prokosiji Apa? channel pada bisa nggak bikinin supaya orang auto follow channel kita Ya, gitu? itu Susah beda nggak lagi. kalau gitu? Oh, beda lagi ya. Algoritmanya beda. Berarti nggak pakai library Selenium lagi ya? Kalau untuk sosmed beda lagi. Biar diatur lagi itunya beda. Oh, oke. Ya, emang ini advance sih. Tapi bisa kita optimize lagi buat macam-macam ya. Berarti ini ya kepake juga ya, yang punya Faris sudah diimplementasikan ya, dipakai teman-teman juga. Sip. Nice. Oke, pertanyaan untuk Faris boleh disimpan untuk nanti di akhir acara. Terima kasih banyak ya Faris. Udah? Nggak ada yang mau disampaikan lagi? Udah. Oke, siap. Makasih Faris. Kita next nih. Ara udah siap, Ara? Nah, Oke. Ngomongnya jangan cepet-cepet, pelan-pelan aja. Nggak semua orang bisa Apa? ngerti ke arah cepet-cepet. Pelan-pelan aja, siap? Oke. Nah. Nih. Oke. Jadi aku sekarang nyobain modeling pakai Blender. Nah, jadi lambat. Di awalnya tuh bikin dulu modelnya. Pertama aku bikin model pedangnya dulu. Ininya dulu lah. Apanya dulu itu nggak tahu namanya. Keris ya? Ya, itunya. Isinya dulu. Nah, cara bikinnya pakai gambar. Jadi aku nyari gambar di Google. Terus aku copy. Terus? Aku ikutin gambarnya. Terus jadi deh kayak gini. Ara jelasin dulu Ya. modeling itu apa. Coba jelasin dulu modeling itu apa, gimana? Modeling itu membuat benda-benda 3D lah. Oke, jadi bisa nggak misalnya kasih contoh Ara, misalnya gunanya untuk apa di model gini? Ya, Misalnya buat nantinya. bikin game. Oke, atau bikin film gitu ya? Ya, bikin Berarti animasi. Berarti mestinya Ara bisa dong bikin misalnya masnya Iron Man gitu, atau tamengnya Captain America di modelin 3D gitu, bisa kan? Caranya gimana? Bisa. Ya gitu. Jadi dari Cari gambar. dari gambar dulu. Dari Cari gambarnya. Terus dibikin dulu kayak modelnya. Jadi ya masih belum ada bentuknya gitu, masih cuman kayak gambarnya dulu, kayak gimana ya, nih jadi awalnya nih kotak tapi dibentuk jadi gini, jadi bentuk kayak gini-gini, tapi dari sininya masih kotak, masih kayak gini bentuknya. Kalau dari samping datar, masih 2 dimensi ya, gitu masih ya? datar, masih kayak gini, tapi kalau dari atas sudah kelihatan kayak gini. Oke. Nah, terus dikecilin gini, ditipisin. Ya. Udah dipisin, udah gitu. Terus gimana bikin teksturnya? Sama gimana kalau keris kan belok-belok gitu kayak ya. Itu Ara bikin tekstur seperti itu gimana caranya? Susah nggak? Kalau apa bikin belok-beloknya, bikin teksturnya? Tekstur sama belok-beloknya gimana caranya coba? Kan? Kalau belok-beloknya mah pakai edit mode, jadi ntar bisa diganti-ganti. Jadi dipotong dulu.
Mana? Nah, potong. Nah udah dipotong, ntar diambil satu-satu ininya. Mana? Nih, ini yang tadi diambil terus dilurusin sama ini. Oke. Sini diambil dilurusin, Wow. dilurusin gitulah. Nah, Berarti semakin rumit objeknya semakin lama ya, Ai? Karena harus di itu kan, harus diikutin segala lekuknya ya. Oke, berarti kan ini baru modeling kan, terus nanti kalau misalnya udah Ara tiruin bentuknya, berarti harus dikasih tekstur. Misalnya ini kerisnya dari kayu, besi, atau batu gitu kan ya? Itu berarti ada cahaya segala macam gitu ya? Ada mungkin ada. Ya kalau mau dibikin buat animasi mah harus ada cahayanya. Kayaknya nggak tahu aku juga kita. Jadi ini ya, jadi ini proses modeling ini sebelum animasi kan ya, Ayah? Iya. Oke. Caranya gini. Gimana coba? Ngeteksturnya. Yap. Tadi pilih misalnya pakai yang mana ini. Nggak jadi, salah. Ntar tuh di UV editing, terus dikasih kayak marknya gitulah, garisnya gitu. Jadi ntar waktu ke teksturnya, pas ngeteksturnya kayak kena semua. Itulah. Itu teksturnya tinggal nempelin atau gimana sih, Ay? Ditarik, di drag atau gimana? Ya, ditempelin di sini. Nih ada. Tuh bisa milih. Tuh. Jadi dia akan ngikutin rangka 3D yang udah kita bikin ya? Ya. Oke. Tanya dong, Ay, kalau misalnya kita mau bikin model buat printer 3D, bikinnya di Blender bisa nggak sih? Bisa. Atau ada tools lain? Oke. Kayaknya bisa. Kayak misalnya Kak Cika mau bikin properti buat film pedang gitu. Pedangnya dimodelinnya di Blender, terus di print pakai printer 3D. Ya, bisa. Oke. Siap-siap. Oke. Ada lagi, Ay? Mau disampaikan? Udah. Oke. Good. Nice. Makasih ya, Ay. Makasih banyak. Kita next berarti ya. Oke. Adam sudah siap. Makasih, Ay. Bentar, kita cari Adam dulu. Mana Adam? Oke, Adam. Oke. Bentar ya, Kak Cika mau. Sip, ya. Boleh mulai, Dam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan game saya yang merupakan game obstacle atau game rintangan. Sederhananya, game ini adalah player ini harus bisa nyampe sampai ke bendera merah putih untuk bisa ke level selanjutnya dengan cara berpindah dari satu platform ke platform selanjutnya. Jatuh. Dan kalau jatuh itu bakal diulang lagi dari awal. Dan kalau kena lava juga akan diulang dari awal lagi. Oke. Saya sudah masuk ke level 2. Ini masih sama seperti level pertama, tapi lebih susah karena level 2 seharusnya lebih susah daripada level 1. Ini sudah masuk level 3. Level 3 saya menambahkan musuhnya, yaitu yang ungu ini. Dia bakal bergerak ke kanan ke kiri sesuai waktunya. Selanjutnya saya menambahkan 2 musuhnya. Yang tadi yang ungu itu yang awal, dan yang kedua itu yang bom ini bergerak ke atas ke bawah. Kalau yang ungu ke kanan ke kiri, sedangkan yang bom ini ke atas dan ke bawah. Ini intinya sama seperti level sebelumnya, tapi ini levelnya lebih susah daripada level-level sebelumnya. Dan jika sudah selesai, itu akan muncul seperti ini. Untuk ininya, algoritmanya itu
adalah setiap kali si playernya ini jalan di wall-nya ini atau di platformnya ini, dia bakalan bisa maju berkecepatan dengan seperti ini. Horizontal speed-nya 0, vertical speed-nya 0, dan gravity-nya 0,3 dan walk speed-nya 4. Untuk lavanya ini, jika si OBJ playernya ini mengenai lava, dia bakal langsung mati dan otomatis restart room dari pertama lagi. Sama seperti yang enemy 1 dan enemy 2. Dan kalau OBJ door, kalau mengenai OBJ door ini atau kunci untuk masuk ke level selanjutnya adalah tinggal memasuki kode go to the next room. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Adam ini ide sendiri kan, maksudnya ini emang Kak Cika benar-benar nggak ngasih tahu Adam harus bikin apa, ini kan bikin sendiri ya idenya ya? Ya Kak. Dan itu ada berapa level? 5 ya? 5. Harusnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Menurut Adam gimana bikin game tuh susah atau enggak sih? Lumayan. Seneng nggak bikin game? Walaupun codingnya tadi kayaknya banyak juga ya, lumayan ya? Seneng sih, seneng. Oke, good. Bagus sih. Ini Adam bikin ini berapa lama? Berapa hari? 2 minggu kayak, 2 minggu ya. 2 minggu paling susah bikin apanya, Dam? Ini nih, bikin ini. Biar si playernya bisa berdiri di platformnya. Oh iya, emang itu susah sih. Makanya harus pakai coding gini ya. Kalau kita pakai yang drag and drop, kayaknya nggak akan smooth kayak yang Adam bikin ya. Ya, sedikit. Oke. Apa lagi ya? Berarti untuk berikutnya, Adam udah punya ide lagi belum bikin game apa? Masih belum sih. Nanti Nanti udah ada mungkin ide. bakal bikin lagi. Siap. Oke. Nice. Very nice, Adam. Makasih banyak. Ini nggak akan mamerin game lain yang Adam udah bikin. Kayaknya udah banyak banget Adam bikin. Ada lagi? Ada lagi sih. Atau udah aja? Terserah. Udah aja. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Makasih banyak, Adam. Makasih banyak. Oke, berikutnya. Makasih, Adam. Berikutnya adalah Alif ya. Alif udah siap? Ya, Kak. Oke, silakan, Alif. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Alif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Alif. I'm 7 years old. Hari ini Alif mau ngenalin salah satu project yang diberi nama Drive-In Cinema Classic. Ceritanya, dengan Drive-In Cinema Classic ini, kita bisa tetap nonton bareng seperti di bioskop. Also to prevent COVID-19 from spreading. Project ini dibuat dari Lego Udu 2.0, sedangkan codingnya menggunakan programming box. Teman-teman, ayo kita mulai. Ini dia mesinnya. Robot ini tuh dirangkai di bagian sini ada power yang berisi 2 baterai dengan ukuran A2. Terus sensor. Sensornya adalah sensor motion untuk mendeteksi gerakan yang berhubungan dengan power melalui kabel ini. Lalu di dalam sini ada motor. Motor yang terhubung dengan power yang ini juga. Fungsi motor ini untuk menggerakin mechanical gear. Mechanical gear ini ada beberapa. Gear yang pertama langsung menempel pada motornya. Gear yang kedua untuk menggerakin 2 buah gear. Sebagai fungsi utama untuk memutar gulungan film yang terbuat dari kertas. Ini dia gulungan filmnya. Oke, mari kita lihat blok programnya. Dimulai dari start block. Ini awal dari programnya. Lalu program akan mengirim pesan untuk ngejalanin
ngejalanin fungsi motornya. Dan yang ini juga. Audio ini di-play setelah menerima pesan dari fungsi sensor. Audio ini adalah tanda mulai awalnya film. Karena dibatasi oleh programming block-nya, audionya dibantu oleh iPod. Nah, ini fungsi utamanya untuk ngegerakin motor yang akan memutar gulungan filmnya. Ini untuk mengatur arah putaran motor. Lalu blok ini untuk mengatur kecepatan motor. Kemudian ini untuk memberhentikan motor. Lalu blok ini untuk mengatur lama berputarnya motor. Terakhir, setelah selesai, program akan ngejalanin audio sebagai penutup. Oke, mari kita lihat filmnya sama-sama. Sebentar ya, teman-teman. Oke, Alif, ditunggu. Lomba Bakiak. Menuju Indonesia yang lebih maju itu seperti lomba Bakiak. Kalau dilakukan sendirian, terasa susah dan berat. Kalau rame-rame, tapi masing-masing egois, malah jadi semua. Teman-teman, nih, ada budak. Tapi kalau bersama-sama dan kompak pasti bisa sampai garis finish, yaitu Indonesia yang maju. Next, Alif mau nalin satu robot lagi. Namanya robot Jimu. Sebentar ya.
Untuk robot Cimo ini, Alif mau coba live coding ya. Ini awal dari programnya dan posisi awal robotnya. Teman-teman, Alif mau coba gerakin tangan kiri, tangan kanan sama kepalanya. Teman-teman, lihat robot Cimo ini servonya ada 7. Servo untuk kepalanya ID-nya 1. Mau dicoba bergerak ke atas dengan derajat 51. Dengan kecepatan 5000 mili/detik. Jadinya lambat banget. Terus servo untuk tangan kanan ID-nya 2. Mau dicoba bergerak ke atas dengan derajat -91. Dengan kecepatan 5000 mili/detik, sama kayak tadi. Lalu servo untuk tangan kiri ID-nya 3. Mau dicoba bergerak ke atas dengan derajat 91. Dengan kecepatan 5000 mili/detik. Lalu tangan kiri, tangan kanan sama kepalanya akan diturunkan lagi, tapi kecepatannya lebih cepat. Sebentar ya, Alif bikin codingnya dulu. Lalu, semua gerakan itu akan diulang sebanyak 3 kali. Yuk kita coba. Jimu show us. 1, 2, 3. Alif udah coba buat coding yang lebih lengkapnya. Kakinya juga bisa bergerak. Nah, ini dia codingnya. Langsung play aja deh. Nah, ini jimunya mau stretching. Jimu beraksi. Jimu juggling. Jimu happy. Wow, amazing banget ya codingnya. Karena harus ngontrol banyak servo. Mantap. Oke, that's my project. Alhamdulillah, Alif udah selesai. Makasih kepada teman-teman yang udah ngeliat project Alif. Makasih kepada Ketika PSD, guru yang selalu mensupport Alif. Terakhir, ada pesan bagus yang mau Alif share. Mensyukuri kemerdekaan adalah dengan ketaatan kepada Allah Sang Pemberi. Bersama-sama membangun negeri karena kemenangan itu tidak dinikmati sendiri. Pesan ini Alif lihat dari film Nusa dan Dara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Code for good, merdeka. Oke, Alif. Makasih banyak ya. Kak Cika sampai nggak bisa ngomong nih, terharu saking bagusnya presentasi Alif. Makasih banyak. Nanti teman-teman yang mau nanya boleh di akhir ini ya, acara ya. Tungguin sampai akhir acara ya. Makasih Alif. Makasih banyak.
Oke, kita ke berikutnya. Siap-siap ya, Kinan. Kinan mau presentasi tentang gamenya ya. Oke, silakan Kinan. Kak Cika persilahkan dimulai presentasinya. Jangan lupa di-unmute dulu. Oke, silakan. Oke, sip. Silakan Kinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Kinan. Hari ini mau presentasi tentang game COVID-19. Ini langsung run aja atau gimana, Kak? Boleh, boleh. Nanti kalau udah di-run diceritain ya sama Kinan, dijelasin. Oke. Jadi ini tuh kalau misalnya si orangnya kena si COVID-nya bakal berubah jadi ungu. Nah, kalau misalnya si ini tuh kena yang ungu tuh bakal berubah jadi terinfeksi juga. Ini di sini tuh dijelasin berapa yang kayak infeksi, terus ada berapa banyak virusnya. Nah, udah. Ini gimana, Kin? Ceritanya gimana? Maksudnya ini tuh ada virus, terus ada orang, terus ketularan, terus apa gimana? Dia ada vaksinnya atau enggak? Terus gimana bisa terinfeksinya gitu? Diceritain sama. Kalau vaksinnya tuh belum ada ya, belum bikin. Tapi kalau misalnya si yang udah terinfeksi ini kena yang belum keinfeksi bakal keinfeksi juga, jadi bertambah orang yang kena virusnya. Nah, terus nanti tuh bakal ada tulisannya berapa banyak orang yang keinfeksi. Infeksi itu kalau mereka ketemu ya, kalau terlalu dekat mereka kena infeksi ya? Ya, kalau ada kontak fisik atau kayak ketemu gitu. Oke, itu yang ada sayapnya itu si COVID-nya ya, berarti yang orang yang udah kena infeksi yang warna ungu ini? Iya. Oke. Coba kalau di play kayak gimana? Kalau di play, tuh misalnya ini kena si yang ini yang ungunya, tuh jadi muncul lagi yang keinfeksi juga. Oh, Kin, belum di-share loh play-nya. Jadi kita cuma bisa lihat dari tadi tuh cuma bisa lihat ininya game maker-nya. Sama Kinan nggak di-share screen deh kayaknya. Share desktop. Coba. Play-nya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Share-nya desktop, jangan share game maker-nya. Jadi tadi pas di play nggak kelihatan. Yang gini. Ah, iya benar. Ini baru kelihatan. Sip. Gimana, Kin? Terus, ini yang berarti yang infected udah 2. Iya. Virusnya ada 7. Ini yang masih putih ini masih sehat ya? Tapi Ya, kalau dia kena yang ungu, jadi ikut ketularan ya? Iya. Okay. Infectednya udah 5. Dia bakal ini nggak sih, Kin? Maksudnya, dia akan ada yang mati, atau misalnya dia setelah 2 minggu sembuh, atau enggak? Atau gimana? Belum, baru yang basic dulu kayak gini aja. Oh, basic. Nanti tapi bisa ditambahin ya. Nanti mungkin kita bikinin vaksin ya. Jadi kalau ada vaksin, bisa kita suntik vaksin dulu gitu, atau ada obatnya, kita kasih obat sembuh gitu ya. Iya. Oke. Codingnya coba, Kin, tunjukin. Codingnya kayak gimana? Codingnya kayak gini.
Contohnya kayak yang gini. Bisa kayak gini. Nah, ini coding buat apa? Ini buat coding itu kalau buat mancing si COVID-nya. Oke. Jadi si virusnya spawning gitu di room ya, pakai timer gitu kan ya. Jadi nanti Ya. ada orang yang kena virus, nanti kalau ada orang lain deket sama dia ketularan gitu. Sebenarnya ini kayak simulasi kan ya, biar jadi kita bisa tahu misalnya ada sekian banyak orang di dalam ruangan, penyebarannya seperti apa, tapi gerakannya dibuat random gitu yakin ya? Iya. Oke. Si virusnya juga spawningnya random gitu ya, jadi kurang lebih kita bisa ini sih, bisa modelin sederhana lah kayak gimana penyebaran COVID gitu ya, Kin. Nanti kita lihat lagi statistiknya pas udah ada vaksin kali ya, atau obat ya, Kin. Terus gimana kalau coding yang paling panjang yang mana, Kin, yang paling susah? Iya, nanti dilihat lagi sedikitnya. Coding yang panjang itu yang paling susah. Itu ya, ngasih yang terkontaminasi kali ya. Kalau yang spawning itu, itu ada COVID spawner-nya ya. Ada orang spawningnya. Jadi si orangnya juga di spawn random ya. Iya. Oke. Good. Mungkin nanti bisa dibikin kayak, misalnya dia ketularan, setelah berapa lama masa inkubasi dia udah nggak nularin lagi terus sembuh. Bisa bikin gitu sih, pakai timer. Oke, sip. Ada lagi, Kin, yang mau disampaikan, Kin? Udah gitu aja. Oke, sip. Good work, well done. Berarti makasih banyak, Kinan. Ya. Kita siap-siap ke berikutnya, gitu. Boy ya, Boy, are you ready? Ada suara? Ada. Loud and clear, silahkan. I'm gonna share screen first. Clear ini semua? Halo? Share screen-nya nggak ada. Boy masih start, belum kelihatan. Ada. Udah ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raizat atau dipanggil saja Boy. Saya akan mempresentasikan robot saya BCAC atau Bluetooth Control Arduino Car 2020 version. Nah, sekarang ini parts-partsnya atau komponennya adalah Arduino Uno R3, satu aja, resistor 220 ohm, 4 pieces, Bluetooth receiver HC05 atau HC06, 1 pieces, motor driver L2986, 2 saja, kasisnya jumper wires, mini breadboard 2, baterai 18650, 3,7 volt, 2 pieces, sama juga casingnya. Terus ada buzzer, DC motor and wheels, 2 pasangan, diode LED 4 pieces. Terus aplikasinya adalah Android application di Play Store, Bluetooth RC controller. Terus pakai juga Arduino di Windows. Ini adalah screenshot dari codingnya. Ini adalah diagram untuk membuat robotnya. Cara bekerjanya, komponen dirangkai dengan kabel, lalu coding dengan Arduino dengan laptop atau komputer, hingga upload kode dengan USB Type-B ke Arduino board-nya. 4. Buka handphone Android dan download aplikasi Bluetooth RC controller.
di Play Store karena bisanya di Android. Buka aplikasinya dan sambungkan dengan Bluetooth dari robotnya dengan password 0000 atau 1234. Ketika lampu merahnya yang di aplikasinya menjadi hijau, itu berarti sudah sukses connect dan bisa dikendalikan. Dan ini adalah salah satu kayak time lapse-nya. Time lapse saat mungkin. Yunda. Nah, ini ada lagi time lapse-nya. Maaf kalau sedikit nge-lag karena ya lagi live stream lah. Lagi time lapse-nya ini 3 hari diperbaiki ya karena pas lagi presentasi sebelumnya yang di CLS basah kena hujan gitu jadi berkarat gitu jadi harus diganti semuanya gitu gitu. Terus ini adalah video cara prakteknya gitu aku memakainya. Bisa dilihat itu sudah bergerak. Bisa maju, mundur, kanan, kiri. Nah, di sini ada masalah tadi, tapi nggak apa-apa. Nah, bisa dinyalain lampunya juga. Ada buzzernya alias hornnya gitu. Nah, itu tadi di-connect. Langsung jadi hijau lampunya. Sama juga bisa diatur kecepatannya. Tapi kalau habis baterainya cuma bisa dikit. Gitu. Buzzernya kalau kedengerannya. Nah, ini ada kayak foto-foto kayaknya. Nah, tuh. Nah, ini foto-foto pas aku ngebuatnya. Tapi ini pas masih dulu banget, kayak 2019 gitu. Nah, itu hasilnya pas 2019. Dan itu loh. Nah,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ketemu lagi ya. Oke, Boy, makasih banyak. Oke, tapi sebenarnya Boy robotnya nggak cuma ini kan, ada banyak kan? Ya, tapi ini yang dipresentasikan hari ini ya. Oke, makasih banyak Boy. Untuk yang masih hadir, boleh tinggalkan pertanyaan di kolom chatnya Zoom atau boleh juga di YouTube channel ya. Nanti kita jawab setelah acara ini selesai. Kita masih punya satu lagi nih terakhir, Kosha. Cuman Kosha biasanya suka nggak mau pakai suara nih, kayaknya pakai tulisan nih. Kita coba lihat dulu ya. Kosha tuh bikin PC, cardboard PC, pakai Arduino. Kita lihat ya. Mana ya, Kosha? Oke, siap. Kak Cika spotlight ya. Makasih ya, Boy. Silakan, Kosha. Gimana, Kosha? Kosha? Halo? Wait. Oh, oke. Ini bikin OS sama PC. Oh, oke, boleh dijelasin. Silakan, Kosa. Oke. Oke. Apa ini? Ini spesifikasinya ya. Shoebox plastic bag, prosesornya ini, storage-nya itu, RAM-nya 2 kilobyte. Oke, ini bikin OS sendiri ya, Kosha. Oke, demonya gimana demo? Oke, demo. Ini ngerjainnya sampai begadang-begadang nih, Kosha nih. Kacika tahu nih. Badi boleh nyanyi ya buat background, soalnya Kosha nggak ngomong nih. Oh, sama Fadlan enggak? Karena nyanyi sama Fadlan deh biar nggak sepi. Nge-backgroundin si Kosha nih. Kosha maunya teks aja, nggak mau ngomong. Fadlan nangis. Ya nyanyi mau awak lagi. Siapa yang mau nyanyi lah, please? Sepi nih, bro. Kakak. Atau Faris mau bikin lomba tarik tambang gitu sambil ini? Lomba Ya, tarik Kosha tambang. sambil cerita, Kosha. Gimana? Demonya gimana? Itu Fadlan. Fad, nyanyi sama Badi dong. Apa? Apa kayak lagu 17 Agustusan kayak. Oke, ini OS-nya bisa apa aja, Kosha? Sok Badi sama Fadlan siap-siap, cepet abis ini nyanyi. Oh, ini kayak bahasa basic ya, Kosha ya? Oke, A sama dengan 0. Input A. Print A. Run. List. Oke. Oh, oke. Ya. Ya, ini jadi kayak OS ya, kayak shell ya kayak itu deh, shell script deh. Ya basic sih sebenarnya. Kalau suruh ngitung bisa nggak, Kosya? Misalnya inputnya 5 kali 7 gitu, bisa nggak? Dia ngitungin.
Oh, pakai print 5x7. Oh, oke. Ya. Good juga sih. Awesome juga nih. Keren. Idenya dari mana, Kosha? Kak Cika teh kayak ngomong sama komputer. Oke, idenya dari nggak tahu. Oke. Ini bikinnya berapa lama? Oh, yang bisa nyanyi siap-siap nyanyi, habis ini nyanyi. Aduh. Print. 2 hari? 2 hari nggak tidur? Atau kita di akhir, Indonesia Tanah Air Beta teh gimana sih lagunya? Diiringin Badi kita nyanyi sama-sama deh. Mau gitu apa gimana? Tuh kan gak ada yang pede semuanya. Diiringin Fadlan, Bang Fadlan. Gitar, siap-siap gitar. Terus apa lagi, Kosha? Malu. Jauh nih mah. Ini kita closing pakai apa coba kalau nggak ada yang nyanyi? Kalau Indonesia Beta pernah nyanyiin sih Kak, aku. Tapi malu takutnya. Nggak apa-apa lah, Baran please. Kak Cika burik pasti suaranya udah jelas lah. Aku burik apalagi. Coba yang lain yang berbakat, coba tolong. Ya. Kita sambil nungguin si Kosha demo nih. Oh, ini dalamnya ya Kosa ya? Mana-mana coba. Oh, namanya Indonesia Pusaka. Bukan Indonesia. Oke. Isinya apa aja Kosha? Ada LCD, ada Abadi Jaya. Ada Indonesia sejak dulu kala. Lalu puja-puja bangsa di sana dibuai dibesarkan muda. Macam-macam. Memorinya pakai memori Arduino aja ya Kosha ya? Hari tua sampai akhir menutup mata. Tinggal nunggu gitar nih. Mana gitarnya nih? Masalahnya ya Kak, ini takut pecah suara aku. Tiba-tiba jadi gitu. Oke, gimana? Kosha itu kipas kepake nggak? Dia akan muter kalau apa? Pakai sensor suhu nggak? Oke. Ini lagi ngapain dia? Bentar tahan dulu, Baran, tahan dulu. Kak Cika mau nanya dulu ke Kosha. Oke. Itu dudukannya. Terus itu dikonekin ke dia akan selalu nyala pada saat dia PC-nya lagi kerja. Oke, terus Kosha bikin tampilan tadi kayak shell-nya tuh kayak gimana? Pakai apa? Dari cardboard. Keren juga sih. Bagus dari laptop aku. Iya, PC-nya lebih bagus daripada punya aku. Aja Asusnya baru MX130. Oh, pakai ini Tiny Basic Plus. Oh, alright. Oke. Berarti ada memorinya ya? Memorinya pakai memorinya Arduino ya, ya Kosha ya? Dia cuma berapa tadi? Berapa kilobyte? Oke. Intel berapa? Berapa? Pakai Intel nggak sih? Oh, itu 12 kilobyte ya? Nggak pakai lah. Pakai prosesornya si ini, Arduino. Oh. Ada flash memory sama SRAM-nya ya? EEPROM-nya 1 kilobyte. Oke. Awesome sih. Cardboard-nya lebih cepat daripada komputer. Keren loh. Kosha, kalau kata Kak Cika bikin deh tutorialnya di YouTube. Lucu tahu ini dibikin jadi produk bener. Cobain lihat codingnya. Oke, Mio Corp-nya kayak gini. Nah, Tiny itunya di sini codingnya. Wih, panjang juga ya. Berapa baris ini? Awal lihat Gerawa. Ya Allah. Berapa baris ini? Itu ada 2000. Aduh, buram lagi. 3.200-an. Kira-kira mata Kak Cika yang buram. Emang buram ya? 3.000-an. Berapa buram. buram, Sesuai ya? dengan tebakan Nawa itu 3.200. Gila sih. Keren ya, Wak, idenya ya. Kosha, nanti kalau exhibition. 2.288. Oh iya benar. Ini kalau exhibition ada 2.288 baris.
Awesome banget. Keren banget sih idenya. Nice. Oke, good. Kalau PC-nya overheat kebakar cardboard-nya. Enggak lah, kalem lah. Nanti kan pakai pendingin yang pakai air itu. Oke, ada apa lagi? Ada RGB-nya mana? Buat apa RGB-nya? Oh, buat yang tadi nyala-nyalain itu ya Kosha ya? Yang nyala di dalam cardboard-nya itu ya? Kayak kalau di PC yang sekarang kan, zaman sekarang memorinya beda-beda warnanya tuh. Bisa di-set. Dibahas. Oke, apalagi Kosha? Apalagi yang mau dipamerin? Udah? Ada yang mau diceritain lagi? Udah, oke. Oke, cool banget sih, keren sih. Udah kayaknya. Oke, sip. Terima kasih banyak. Ini semua udah presentasi. Terus coba Kapten pada cek ada pertanyaan nggak di YouTube? Nggak ada pertanyaan nih? Nggak ada yang mau tanya? Neo. Oke, kalau kita nyanyi nggak? Ketika itu dulu deh cariin. Indonesia Pusaka ya? Kenapa screen share-nya kakak yang nggak screen share-nya kak? Aduh. Oh iya, ini soalnya, wait. Mana tadi? Soalnya Kak Cika Spotlight, wait, tunggu. Tadi siapa? Wait dulu ya, pusing ya? Ali Kosa. Cancel. Oke. Siap? Udah ya? Siapa yang mau mimpin lagunya? Badi udah siap belum gitar? Ada, siap. Indonesia Pusaka, oke, mulai sekarang. Aba-abanya gimana? Yang lain harus nyanyi ya. Soalnya ini penutupan, habis ini kita tutup acaranya. Aba-abanya sama kita aja. Mic semuanya harus nyala. Video harus nyala semua. Yang nggak nyanyi, nggak selamat. Kak Cika di... Aba-abanya dari Kak Cika tapi... Nggak, aku lip sync aja, bro. Ya, ayo, aba-aba aja. Bad, gitar Yuk. Bad. Mari kita ke Google buka liriknya. Ini live. Ini live kalau males. I'm gonna do the not black part. Okay. I'm not gonna. Yuk, Kak Cika udah punya link. Dari udah lagu punya. apa, Kak? Apa ya? Mereka aba-abanya. Help me. Oke, aba-abanya. Abadi udah siap gitar? Ngambil nada dulu nih, bro. Udah, bro, udah. Violin dulu sebelum bicara. Tapi violin jelek kalau dipakai. Badi mulai, kita ikut. Keman, Bad. 1. Dari YouTube. Aku dari biar nggak jelas. Ya udah. Dari YouTube. Dari Kak Cika. Ya Allah, Badi. Cariin lah siapa? Ya. Nah, oke, mulai. 1, 2, 3. Indonesia nggak cocok musiknya. Indonesia sejak dulu kala lalu dipuja-puja bangsa biarin terusin. Mana tempat lahir beta dibesarkan tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Help me. Udah nih. Udah, oke. Oke, kalau gitu kita tutup acaranya. Terima kasih banyak ya. Awa, Zaki, Fadlan, Aidia, Badi, Faris, Ara, Adam, Alif, Kinan, Boy, sama
Kosha, makasih banyak ya hasil kerja kerasnya Kak Cika, bangga semuanya bagus-bagus. Semoga semoga yang nonton live semakin pada ini apa bisa lihat hasil kerja keras kita buat Indonesia. Ya nggak banyak sih, tapi kan kita udah berusaha. Baik mungkin kata Awa juga ya. Ya sip. Kita close. Makasih yang udah datang ya. Jangan bosan. Selamat libur. Besok sekolah lagi tapi hari Selasa. Salam buat semuanya. Semoga sukses selalu. Sampai jumpa secepatnya. Kapan ada acara ya. Oke, terima kasih. Dadah. Guys. Watch the video. I don't know any. Semua merdeka. Merdeka. Terima kasih Ya banyak. all. Hi, thank you Bye for all. hearing my I weird love you voice. all. Thank you. Bagi pertanyaan. Pertanyaan nggak jadi, men. Pertanyaannya ada di video Oke, selanjutnya. all. Pertanyaan ada di Bye benak all. masing-masing. Bye all. Boleh leave. Thank you for hearing my weird voice. Bye. Bye-bye. Ya all. Bye-bye. Cara mematikan dengan cara yang dramatis. Ada meeting juga. Hai semua. Aku bakalan pencet live meeting nih. Wah. Pencet gak? Oh iya, udah. Pencet live meeting gak? Kayaknya lupa pencet link. Saya percaya, ngapain coba Kak Cika barusan manggil tukang tahu bulat dulu, bro, gila nih. Bentar. Mau nggak? Mau. Boleh. Pakai FedEx aja. Makan bareng virtual. Oke, dah guys. Udah semua. Dadah. Tinggal pencet nih. Tinggal pencet. Tinggal pencet. Tinggal pencet. Gara-gara kangen. Pencet ya. Tunggu, jangan live dulu. Jangan live sampai Kak Cikanya dapat tahu bulatnya. Ini sebenarnya Oh masih iya. lanjut. Kita lihat. Kita tonton Kak Cika makan tahu bulat. Kita tonton makan. Lagi pesan mana tahu bulatnya, Kak? Tahu bulatnya lagi ekstra dimasak dulu yang banyak sambalnya, terus dicampur. Oh ya udah, ini Awa pencet. Awa pencet tombol ini ya, Kak. Ini masih live, ini masih live di YouTube. Iya, masih 3. live. Ketahuan nih. Oke, 3, 2, 1. Awa pencet ya. Bye guys. Bye. I love you all. Aku pengen ngebunuh zombie di game karena aku bosen dan teman-teman. Ntar ya, pada live aja ya. Kak Cika beli dulu bentar. Jangan live, kita tunggu sampai Kak Cika beli dapat tahu bulatnya. Nanti kita nonton terus Kak Cika bingung. Apaan sih? Taisan Nova Kunci. Wow, cuma aku doang ternyata. Ratusan gurih nyoy. Aku suka susu yang manis, rasa vanila, coklat strawberry, coba satu, kadaluarsa, susu basi kok dijual, ku marah-marah sama yang jual karena tadi ya juga marah-marah, ku amat kesel, ku tendang tangannya, kejar warga. Pas di tikungan, pecah ku lari di jalan, pas di tikungan, ku pecah mas bunga, orangnya marah, siram air raksa, untung saja kagak kena. Cuma aku doang, Kak. Gambaran, Wow, banyak banget, Kak. Udah duluannya, aku udah bosen. Bye.